tanpa seorang ayah, gue biasa aja sih. Sumpah biasa aja karena kakek nenek gue gimana ya, gue pernah ngerasa kayak kalau gue hidup sama nyokap bokap kandung gue belum tentu gue sebahagia saat gue sama kakek nenek gue sekarang. Ini gue bahas dari sisi 36 dulu ya. Kalau di 36 malah yang gue lihat nih bagusnya mereka kayak cuma komen anjay, Ajis anjay, terus si Ucu mungkin belum mandi lu gitu, terus si Adam kayak gue lupa si Adam soalnya banyak komen. Tapi gue rasa sih itu banget support anjir. Adam itu. Tapi menurut gue hal-hal kayak gitu tuh menurut gue gimana ya, seru sih maksud gue. Itu sebuah support menurut gue karena mereka secara nggak langsung ikut komen, ikut Iya sih, nonton, iya, ya kan, bener-bener. bener kan. Kalau gue ngambil sudut pandangnya gitu, dan gue yakin mereka itu support sebenarnya, tapi support dengan cara yang nggak lebay, nggak Iya kayak ayo gini nggak gitu. Mereka support dengan cara mereka ikut komen, mereka ikut nge-like, mereka ikut nonton kayak gitu sih. Masih merhatiin kita gitu berarti. Nah mungkin kalau misalnya gue belum ada sih, tapi kalau misalnya emang ada yang ngenyek kayak misalnya Cila youtuber gini-gini, kalau gue nih ya gue nggak ambil pusing sih. Dari dulu gue kan orangnya rada nggak tahu malu kan. Jadi ngapain hal-hal kayak gitu gue ambil pusing ya. Kalau gue mikirnya kalau emang ntar suatu saat YouTube gue nggak berhasil, ya udah, yang penting gue udah nyoba. Jadi gue suatu saat nggak penasaran, dan positifnya adalah video-video yang gue upload itu sama teman-teman gue bisa buat kenangan ke depannya, ya kan. Udah jadi kayak satu galeri gitu ya, Iya, galeri buat sama kita aja kayak masa tua. medsos lain aja. Tapi tanggapan lu buat orang-orang yang emang nggak hina gitu, nggak hina orang yang mau sukses tuh gimana sih? Bukan sukses ya, orang yang mau berproses menjadi mau sukses. mencoba. Iya, mau mencoba. Tanggapan lu gimana? Gua Kasih belum- saran gitu ke mereka. Gue belum pernah sih, tapi kalau nih gue nyontohin aja, waktu itu kan gue dagang kebab. Banyak banget yang justru beli dari teman-teman dekat gue. Kalau dagang iya. Iya, Kalau dagang mungkin udah ya. pasti. Itu menurut gue ya. Mm-mm. Kalau temen lu dagang dan lu nggak beli tuh kayaknya Gak gimana enak ya? gitu. Ada rasa anjir dia sampai dagang gitu loh. Dia sebutuh uang apa sih gitu. Dari kerjaannya emang kurang gitu. Kalau itu menurut gue ya. Makanya kebanyakan ketika gue dagang atau lu dagang pasti rata-rata gue beli. Ya kalau mungkin yang dibahas di YouTube kali ini ya. Gue belum pernah sih. Mungkin kedepannya iya, mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada yang gue bilang tadi, kalau misalnya emang ada yang menghina, ada yang ngeledek, ya udah. Malah itu kayak bagus sih. Ntar di situ kayak yang ngehina itu dapat komen-komen balik dari yang ngedukung gue. Ntar akhirnya YouTube gue jadi rame gitu kali. Bagus kali. Gue belum pernah nyoba sih. Gitu ya. Karena kadang-kadang Positif aja. iya sih. Lu orangnya tipikal orang yang cuek banget ya. Nggak cuek banget, cuma kayak lebih nggak tahu malu kali ya. Kayak masa bodoh. Ini cuek itu namanya. Iya sih, cuek kali ya. Nah, gue mau nanya sama lu tentang gimana sih lu hidup tanpa seorang ayah? Berat nih pertanyaannya. Ini ratingnya gede nih mas. Gue nangis nih. Tanpa seorang ayah, gue biasa aja sih. Sumpah biasa aja karena kakek nenek gue gimana ya, gue pernah ngerasa kayak kalau gue hidup sama nyokap bokap kandung gue belum tentu gue sebahagia saat gue sama kakek nenek gue sekarang. Gitu sih. Tapi lu pernah merindukan atau memikirkan atau Mungkin karena gue benar-benar dari kecil udah sama nenek kakek gue, jadi gue gak pernah ngerinduin. Kecuali mungkin kayak yang ditinggal pas dia udah ngerti kayak SMP, SMA atau mungkin SD ya. Mungkin itu pasti ngerinduin sih. Kalau gue karena mungkin dari kecil banget, benar-benar dari kecil, dari bayi, jadi ya kagak. Tapi lu ada nggak sih ada harapan buat orang tua lu gitu? Walaupun gue tahu lu broken gitu ya. Broken Ada home. sih. Harapan untuk orang tua lu kalau misalkan nonton ini gimana sih? Terutama untuk ayah sama untuk nyokap lu ya. Nyokap lu kan ada di negara lain ya. Di Taiwan. Nah, ini sorry gue nanya ini ya. Harapan lu apa sih kalau misalkan emang lu pengen apa ya? Lu mau ngomong apa sih buat nyokap bokap lu? Gue mau ngomong nih buat nyokap gue, sedikit banyaknya ya dia ya walaupun gitu cuma
dia masih ada rasa peduli dikit lah sama gue, mungkin karena seorang ibu kali. Gue pengen yang terbaik lah buat dia ke depannya. Gue udah pernah ngomong sama nenek gue kalau emang suatu saat dia mau tinggal sama gue, ya udah tinggal aja sama gue. Cuma mungkin ya seperti biasa kalau gue ketemu dia ya kayak gimana sih gitu dah, kayak biasa aja gitu, nggak pernah kayak yang ngobrol intens gitu. Dan kalau buat bokap gue, lu siapa? Nih Amin. Amin bokap gue nih ya, maksudnya dia tuh kawin cerai anjing. Gitu. Iya, dia aduh, ini anjing nih emang nih dia nih. Waktu itu kan gue sekolah nih di Jember, dia janjiin gue kalau misalnya gue balik ke sini dia mau beliin gue motor. Bohongin deh. Iya, gue sampai sini dia kagak ada anjing. Nih si Amin nih, jangan buat doang lah, tanggung jawab. Lu sampai kapanpun kalau lu kayak gitu terus, lu banyak yang doain yang buruk-buruk. Udah itu aja. Berarti itu emosional lu terhadap orang tua lu seperti itu ya? Bukan emosional sih, kayak yang gimana ya? Ya itu kan rasa emosional, Iya rasa sih. amarah yang terpendam Tapi gitu. gue nggak marah. Tapi gue ngasih tahu aja gitu. Min. Aduh, goblok banget lo, Min. Ini kalau Panda nonton pasti ketawa. Itu sih. Tapi prinsip hidup lu tuh sekarang gimana sih? Lo kan udah berumah tangga nih, kasih tips dong buat gue. Ya namanya gue ya, gue baru, istilah kata gue baru ingin berencana berumah tangga. Nih, kalau gue nih, lo harus jalanin apapun yang lo mau sekarang. Karena kalau lo cuma ngikutin kata gue, kata A, kata B, kata C, kata D, lo nggak akan ada puasnya walaupun lo berhasil. Misalnya nih, lo ngikutin kata gue, lu nikah aja, ntar kalau nikah gini. Semua yang gue inginin, semua yang gue ucapin benar. Wah iya, ternyata gue setelah nikah rezeki gue lebih banyak ini. Tapi pasti ada hal yang kayak, coba dulu gue nggak dengerin kata Iam, gue masih bujangan, sekarang gue bisa bebas kesini kesana gitu. Nah makanya kalau menurut gue, selagi lo masih muda, ya lo nikmatin aja masa muda. Lo lakuin apa yang lo inginin sebelum lo kayak menikah, sebelum lo kayak punya tanggungan yang lain yang buat lo nggak bisa ngelakuin hal-hal yang lo inginin. Kayak misalnya punya rumah mungkin. Nggak tahu. Tapi menurut lo lebih penting gue nikah dulu atau gue punya rumah dulu? Kalau menurut gue sih, ya itu yang tadi gue bilang. Gue takutnya kalau, soalnya gue pernah dapet cerita dari teman kuliah gue. Dia ngomong ke teman gue juga. Dia bilang gini, dia kan mau pindah ke jurusan DKV, dari IT ke DKV. Nah terus teman gue yang sesama kelas IT ini ngomong ke teman gue yang satu lagi nih, jangan Beli, lu jangan pindah ke DKV itu gini. Nah akhirnya suatu saat dia nyinggung teman gue yang ngasih saran. Dia kan ngikutin tuh, nyinggung, coba gue dulu nggak ngikutin kata teman gue gitu, gue udah di DKV nih sekarang gitu. Terus? Nah akhirnya dia nggak lulus nih, sampai sekarang sih belum lulus, gue nggak tahu udah lulus apa belum. Kalau terakhir yang gue denger belum. Nah makanya kayak gue takutnya kalau gue nyaranin lo A, gue nyaranin lo B, nanti suatu saat lo ngomong begitu. Mendingan lo jalanin aja apa yang lo pengen. Kalau lo pengen nikah dulu ya nikah dulu, lo pengen punya rumah dulu. Yang penting itu baik buat lo, itu nggak ngerugin orang lain. Lo bisa ngulang waktu nih, ada nggak yang pengen lo ubah? Ini random aja kan ya ngobrolnya ya? Oke. Kalau gue bisa ngulang waktu, apa yang pengen gue ubah? Balik ke masa kecil sih. Balik ke masa kecil, beli batagor dong. Ya beli batagor, nonton kartun, udah nggak punya beban. Iya sih. Kalau hidup bisa diulang-ulang begitu aja terus, kalau kecil ya, terus gue bakal minta menjadi anak kecil terus gitu. Oke. Dan kalau misalkan emang dari saat ini yang emang hal yang pengen buat misalkan gue dikasih mesin waktu dan gue disuruh ngubah waktu, gue bakal ngubah di waktu keluarga gue lengkap. Oke. Karena menurut gue adalah gue nih anak yang bandel gitu, anak yang bandel yang ngelawan ke orang tua, yang
nggak tahu aturan, yang emang belum mengerti cara berpikir orang tua gitu. Dan gue menyesali itu, yang tapi gue apa ya, nggak membuat itu menjadi sebuah satu cerita kesedihan yang emang gue bisa ceritain ke orang lain gitu. Yang lebih baik menurut gue ya Lo gue simpen sendiri, karena menurut gue ketika kita cerita sama orang lain gak akan ada gunanya selain melepaskan rasa lega di dalam hati lo, rasa apa ya, rasa sedih di dalam hati lo. Nggak akan ada gunanya lagi gitu. Paling ketika emang ada orang yang bertanya sama gua dan dia ingin apa ya, membuat satu pembelajaran gitu buat dirinya, buat memperbaiki dirinya, itu baru gue ceritain. Tapi ketika nggak ada orang yang mau nanya ke gua, ya gua nggak bakal nggak bakal menjelaskan, nggak bakal mengumbar cerita sedih gua, karena setiap gue sedih pun orang lain gak bisa apa-apa. Karena ketika emang gue minta tolong ke lu dan lu gak bisa, ya buat apa lu dengerin cerita gue? Iya sih, nggak ada manfaatnya gitu. Nggak ada manfaatnya menurut gue ya. Bagus sih pemikirannya bang. Lu percaya nggak? Ini nggak apa-apa kan, random ya. Lu percaya nggak sama time traveler? Time traveler? Kalau teori metafisika rekognisi, itu gue percaya. Itu teori apa tuh? Gue nggak tahu malah. Ada teori metafisika gitu, jadi kita bisa balik ke masa lalu gitu. Atau kalau ke masa depan gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu dari Om Hao Kisah Tanah Jawa, kan gue nontonin dia, yang emang gue ngefans banget gitu sama dia, cara berpikirnya menurut gue sangat-sangat relate gitu sama kehidupan zaman sekarang. Itu gue percaya. Loh, justru bukannya yang ada itu kita ke masa depan, bukan ke masa lalu. Kalau ke masa depan, six sense kali ya kalau masa depan. Soalnya kalau ke masa depan nih, kayak misalnya zaman dulu kan kita kayak dari sini ke Bogor itu bisa 4-5 jam. Sekarang cuma 2 jam. Itu kan sama aja ke masa depan kan. Kita lebih cepat 3 jam dibanding masa lalu. Kalau ke masa lalu belum ada kan. Kita kembali ke 15 detik yang lalu aja nggak bisa. Iya emang nggak bisa, tapi kalau gue sih untuk masa depan gue mungkin ya udah nggak terlalu percaya ya kalau ke masa depan. Kita lompat dari waktu sekarang terus diramal untuk masa depan. Gue nggak terlalu mempercayai hal itu. Kalau gue dibalik dari hari ini ke masa lalu, gue percaya. Kalau gue ya, karena mungkin teorinya di setiap benda-benda yang kita temuin dan apapun yang ada di rumah kita itu menyimpan residual memori gitu loh. Jadi ketika kita mau balik misalkan kita mau balik 5 menit ke belakang tadi, itu masih bisa menurut gue. Tapi ketika kita masuk ke masa depan mungkin nggak akan bisa, karena itu juga mau mendahului kehendak Tuhan kan. Berarti menurut lo waktu bisa dipermainkan? Kalau ke masa lalu bisa. Kalau emang nggak bisa dipermainkan, nggak akan ada teori kita balik ke masa lalu. Emang ada teori kita balik ke masa lalu? Ada, dengan orang-orang yang memiliki apa ya, hal-hal yang nggak bisa kita lihat gitu. Kalau misalkan kita mau balik nih, kita mau flashback ke kejadian, misalkan ada satu kejadian gitu, satu kejadian pembunuhan atau lain-lain, yang emang kita pengen tahu gitu kayak gimana sih. Dan kalau orang yang bisa soal hal metafisika kan pasti tinggal manggil korin orang itu kan, dan kita dibawa ke masanya dia dan kita pun ngelihat gitu. Dan itu hal yang gue percayai gitu. Lo percaya untuk balik ke masa lalu, tapi lo nggak percaya untuk ke masa depan. Berarti orang yang udah ke masa lalu nggak bisa ke masa depan lagi dong? Bisa. Nah itu kan masa depan samanya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih lo pengen balik ke 2 jam yang lalu, terus lo nggak bisa balik ke 2 jam yang sekarang? Bisa lah. Nah itu jatuhnya kan ke masa depan. Bukan jadi kalau dibilang masa depan tuh misalkan dari hari ini jam 2 lewat 10 menit itu kita ngelihat jam 3 nanti kita lagi ada di mana sih, kita lagi mimpi apa sih kalau misalkan kita tidur. Itu namanya balik ke masa depan. Tapi ketika kita balik ke masa lalu misalkan dari jam 2 lewat 10 menit dan kita balik ke jam 1,
itu masih bisa menurut gue ya. Tapi ketika kita balik tetap ke jam 2 lewat 10 menit. Itu bukan kita nggak balik, kita stay di situ maksudnya. Oke, kita lewati dulu itu ya. Itu sebenarnya pembahasannya masih panjang sih yang gue pengen tanyain, cuma karena waktu kita lewati dulu. Ntar kita ada mungkin season sendiri kali ya yang hal-hal kayak gitu. Nanti gue juga niatnya sih pengen bikin suatu obrolan santai gitu ya tentang tongkrongan dan teman-teman dan cara orang menilai diri gue tuh seperti apa sih gitu. Dan gue kurangnya apa sih. Nah ini satu lagi, menurut lu? Waduh, kurang ini banyak sih dulu. Apa sih? Langsung tahu Enggak serius. Oh, lu bener main nanyain itu? Enggak serius. Gue pengen tahu apa ya, penglihatan orang lain tentang diri gue tuh kayak gimana gitu. Gue nggak tahu sih kalau sekarang ya. Mungkin karena kita udah jarang nongkrong juga. Kalau dulu mungkin banyak. Dulu apa sih? Kalau dulu kayak misalnya lo terlalu memaksakan kehendak. Yang gue ceritain di part awal udah lu nyeritain di YouTube gue ya? YouTube. Oh iya, kayak yang di YouTube gue yang gue bilang kalau misalnya kita mau nongkrong nih, lo ngajakin, kalau kita nggak mau lo ngambek. Kayak gitu. Terus lo dulu tuh terlalu, ntar lu nangis lagi. Enggak apa-apa. Lo terlalu kasar sama orang tua lo. Kalau itu ya gue akuin. Iya kan? Udah sih itu kayaknya. Itu yang Lebih ke mungkin ya ego masa labil kali ya. Egosentris kali ya. Mungkin semua orang mengalami itu. Gitu. Kayak gue kemarin baru nyadar tentang hidup nggak selamanya harus benar, tapi kita perlahan menjadi benar dan sedikit benar dan akan menjadi benar. Karena menurut gue adalah ketika kita hidup selalu ingin menjadi benar ya kita selalu salah. Iya betul. Iya kan? Ya teman-teman, mungkin malam ini segitu aja. Mungkin nanti gue bakal ngebahas salah satu pembelajaran metafisika atau mistis gitu sama temennya Ilham ini. Dan mungkin lokasinya bakal di tempat syuting kemarin. See you next time. Dadah.